Shalom warga kerajaan. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Mari keluar dari kursimu. Hampiri orang-orang di sekitarmu. Beri salam kanan kirimu. Haleluya. Ya. Semua kita berkumpul di tempat ini. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita datang untuk mengucap syukur untuk kebaikan yang kita alami sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ada karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pemeliharaan-Mu bagi kami seumur hidup kami. Kami mau bersuka karena-Mu. Terima kasih. Sebab Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berkelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau terindah bagi kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
yang mengaku Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan, ku sembahkan. Haleluya. Namamu selalu tiada
Sebab kami ada di bangsa ini. Mari berkati negara kita, Indonesia. Katakan terima kasih kepada Tuhan kita. Ora masyakera pasandaya raturalaba. Kuramasyakara sekira laba-laba. Alabasyakala, lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Olabasyakara labatasyakarabo. Diberkati bangsaku Indonesia, diberkati negeriku Indonesia. Oh, negeri yang penuh damai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di bangsa ini. Engkau punya tujuan Tuhan atas bangsa ini, dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai bangsa ini. Matamu tertuju penuh atas bangsa ini. Kami berdoa memberkati presiden kami Tuhan. Di sisa waktunya, sisa kepemimpinan bagi bangsa ini, kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Biar beliau dimampukan menyelesaikan segalanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk setiap jajaran pemerintahan yang ada sampai di pelosok pedesaan. Kami memberkati semuanya. Biarlah Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Jakarta ya Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada satu kebetulan kalau kami ada di kota ini. Tuhan, jadikan kami berkat untuk sekeliling kami, sehingga mereka boleh melihat displaynya Tuhan melalui kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati gereja kami, Rock Ministry Tuhan. Kami memberkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi Tuhan. Kami juga memberkati Gembala Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon Tuhan, bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan, Rok Pantai Indah Kapuk, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Oh ya Yesus, kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang Kau pilihkan atas kami. Mereka berada di atas kami, mereka berjaga-jaga atas kami. Kami berdoa memberkati mereka kemanapun mereka pergi. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat terjadi dalam nama Yesus. Mereka boleh sehat, mereka boleh berbuah lebat dan berbuah tetap dalam nama Yesus Tuhan. Penggembalaannya diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gembala di Jabodetabek Serang Banten Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan, Engkau menyertai setiap mereka. Engkau menyertai rumah tangga mereka. Engkau menyertai pengembalaan mereka. Engkau menyertai apapun yang mereka kerjakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Yes. Berapa banyak di sini mau meninggikan Tuhan lebih lagi? Lambaikan tanganmu. Ya, katakan terpujilah namamu Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom, selamat masuk ke masa yang baru, bulan yang baru, yaitu memberikan influence bukan cuma di dalam keluarga, bukan cuma dalam jemaat, tetapi sekarang kepada komunitas. Rencana Tuhan, ragi itu tidak simpan di dalam yaitu kotak, tetapi dimasukkan dalam adonan. Seperti saya katakan, harus engage, harus berhubungan. Dan kita melihat dalam Kisah Rasul 1:8, jelas di situ dikatakan kamu akan menerima dinamis, kuasa mengadakan mujizat. Kalau Roh Kudus atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku. Saksi seorang raja adalah seorang duta besar. Dan itu kita menerima exousia atau authority. Dan kapan itu? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. The Great Commission dimulai dengan The Great Commandment. The Great Commandment adalah untuk kita sendiri. Untuk kita dalam keluarga inti, lalu kemudian dalam jemaat. Yaitu saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Tapi Matius 28 tentang The Great Commission berbicara tentang yaitu global. Sampai ke ujung bumi. Yang paling jauh, ada yang mengatakan paling jauh itu yaitu di Papua, saudara ya. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai Merauke dan saya percaya sebentar lagi masuk Papua Nugini. Firman Allah menunjukkan harus mulai dari Yerusalem, kota kita, komunitas kita. Saya mulai hidup pelayanan saya di kota Surabaya. Dan mulai dari satu komunitas, kepada komunitas yang lain. Ya maka kuasa Roh Kudus itu menjamah banyak orang. Saya ingat satu kali saya diundang yaitu ke satu perkumpulan mereka yang suka itu ngebreak istilahnya ya. Pakai radio amatir ataupun pakai saudara tahu yang dimaksudkan itu. Dan mereka semua memperkenalkan dirinya dengan call sign. Ada Yankee Bravo, Yankee Charlie. Dan waktu ketemu saya kenalkan diri saya Alfa Romeo. Mereka tanya apa itu Alfa Romeo? Anak raja. Amen. Dan dari situ mulailah pertanyaan, mereka ketawa, tapi saya mulai memperkenalkan. Kamu bisa diadopsi oleh raja di atas segala raja. Saudara, dimulai dari situ dan saya juga datang dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Mulai Yerusalem, lalu Yudea. Yudea itu regional. Samaria itu lintas daerah, sudah. Bahkan di Samaria kita tahu mereka cuma percaya 5 kitab Taurat. Lumayan kan? Ada banyak daripada kita di luar sana, tetangga kita punya Taurat mereka sendiri. Dan saudaraku kemudian sampai ujung bumi. Yang sama sekali bukan bahasa kita, bukan budaya kita. Tetapi harus mulai dari Yerusalem. Saya ingat satu kali saya pergi ke satu rumah, saya pernah saksikan. Dan rumah itu pusat perdukunan, saudara. Ketika sampai di sana, saya berhubungan langsung ataupun bertemu dengan dukunnya bertobat. Seluruh perdukunan murid-muridnya itu pada bertobat dibaptis dan tempat itu menjadi persekutuan doa. Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari rumah saya, kemudian teman-teman saya dan itu kota itu di Bandung, saudara ya. Itu mulai lintas daerah, bukan lagi Jawa Timur. Tetapi Tuhan, rencana Tuhan membawa kita sekarang sampai kepada daerah-daerah yang baru. 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu saya ada di Dobo di Kepulauan Aru. Dan tempat itu belum pernah saya injak untuk menggenapi janji saya pada Tuhan. Wherever you send me I will go. Sebab otoritas dan kuasa ini tidak untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Jadilah saudaraku saluran kuasa Tuhan. Pakai otoritasnya untuk memuliakan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bless you warga kerajaan. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama.
lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini tuh berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
Berikan penyembahanmu terbaik bagi Dia. Biarkan aku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang-Mu Yesus Tuhan. Aku menyembah, Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kepada setiap kami yang berbicara maupun yang mendengar, kami bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila hidup kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Roh Kudus ambil alih, kendalikan setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat waktu kesempatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam tema 1 tahun ini ya, Bapak Gembala kita mengangkat satu tema yang sangat luar biasa, bagaimana kita berpengaruh, influence ya, baik dalam komunitas kita, keluarga maupun juga gereja kita. Nah, saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Kita akan belajar dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat yang sering kali kita bahas, kita baca dan mungkin sudah menjadi hafalan kita. Tapi izinkan pagi ini saya membawa kita untuk coba merenungkan kembali kebenaran firman ini. Nah, saya akan membaca bagi kita sekalian, saudara-saudara, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal satu istilah namanya rombengan. Ya Bapak Ibu ya. Di Pangkal Pinang itu kami sering lihat orang bawa baju-baju bekas dari luar ya, datang ke sana lalu mereka jual dengan harga yang murah. Benar ya Bapak Ibu ya? Dulu saya ingat saya di Jakarta Timur waktu kami masih sekolah di Pondok Gede, kami sering ke Senen, saudara, pasar Senen, beli itu namanya apa? Baju-baju untuk kami pakai. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa disebut istilah rombengan? Karena saya tahu bahwa mungkin harga itu mahal. Tetapi karena sudah tidak lagi dipakai, benar Bapak Ibu? Pemiliknya sudah tidak lagi membutuhkannya, lalu dia buang atau dia kasih supaya mungkin orang jual lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan,
Di dalam ayat yang kita baca, ada satu kalimat menarik dari Yesus ketika dia berkata, garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya sering mendengar, sering melihat di tayangan TV atau di mana itu, bagaimana kehidupan kekristenan yang terjadi di luar sana. Khususnya di Eropa dan Amerika. Bapak Ibu Saudara, bagaimana gereja-gereja yang pada abad pertengahan lalu adalah gereja-gereja yang begitu kuat, saudara. Kekristenan begitu luar biasa di sana. Tapi hari-hari ini kita menemukan ada banyak gereja yang sudah dijual. Benar Bapak Ibu ya? Si Monik mungkin sering ke sana ya. Ada banyak gereja yang sudah dijual, dijadikan masjid, dijadikan restoran, sehingga kekristenan di sana tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang pada waktu sekarang ini. Kekristenan menjadi sesuatu yang tidak penting lagi mungkin di Eropa sana, saudara. Mengapa? Karena garam itu telah kehilangan asinnya. Saya baru dari kampung saya di Kupang, saudara. Saya sengaja mutar dan saya melihat Bapak Ibu, walaupun saya tahu gereja-gereja di sana itu besar-besar. Lalu saya coba merenungkan sejenak, saya bilang begini, Tuhan, apa yang terjadi nanti kalau 50 tahun ke depan? Apa yang terjadi kalau 100 tahun ke depan? Apakah suatu waktu gereja akan dijual jadi tempat diskotik apa restoran, kita tidak tahu. Tetapi sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara bagaimana terjadi di Eropa dan sebagainya. Makanya saya berdoa supaya Tuhan jangan itu terjadi. Kekristenan tetap berdampak, kekristenan tetap memberikan pengaruh-pengaruh yang positif dimanapun dia berada. Amin. Nah saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini, kita merenungkan beberapa kebenaran-kebenaran penting, saudara. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamulah garam dunia. Maka yang pertama kita pelajari bahwa kita harus mengerti status kita ini apa. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus berkata kepada murid-murid dan orang percaya, kamulah garam dunia dan terang dunia. Status ini bukan berasal dari bumi. Status ini bukan berasal dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi status ini berasal dari Allah sendiri. Dari sorga sendiri. Makanya ini yang disebut sebagai kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita orang berdosa yang Tuhan pilih dan tetapkan kita? Amin. Kita tidak pantas, kita tidak layak, saudara. Tetapi semua anugerah Tuhan. Saya membaca, saya merenungkan dulu Bapak Ibu, saya belum pernah menemukan garam di rumah kita tuh tawar. Saya tidak tahu di Jakarta ada nggak garam tawar. Belum pernah ya. Lalu bagaimana dengan garam ini Bapak Ibu Saudara? Ternyata waktu saya pelajari dulu, ternyata orang Israel buat garam itu berbeda dengan orang Indonesia buat garam. Karena di kampung kami kan pinggir laut, jadi kami tahu bagaimana orang membuat garam itu. Di Israel Bapak Ibu Saudara, mereka buat garam itu karena di seputaran laut mati itu kadar garamnya tinggi. Jadi konon katanya mereka ambil pasir-pasir di pinggir danau laut mati yang kadar garamnya tinggi. Lalu mereka buat seperti teh celup ya Bapak Ibu ya. Diikat dengan tali, lalu dimasukkan di kain, diikat dengan tali, lalu setiap kali mereka masak, mereka celupin itu apa? Kain yang mengandung garam itu. Ya Bapak Ibu ya. Lama-kelamaan habis nggak kadar garamnya? Habis. Yang tinggal apa Bapak Ibu? Pasir. Benar ya Bapak Ibu ya? Makanya pasir itulah yang diinjak orang, yang dibuang orang. Karena fungsi pasir bukan untuk mengasinkan makanan. Kalau buat bangunan oke, buat jalan oke. Tapi untuk makanan tidak bisa. Makanya itulah yang Yesus katakan bahwa kamulah garam dunia. Kalau garammu sudah tidak asin lagi, itu akan dibuang orang. Itu akan ditinggalkan orang. Orang tidak lagi membutuhkan kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kenapa kekristenan ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Kita harus terus berdampak. Selama 1 tahun ini kita akan khotbah terus tentang bagaimana kita memiliki pengaruh. Pengaruh yang baik tentu di dalam lingkungan hidup kita. Dimanapun kita berada. Saudara, seringkali orang berkata,
Kalau bukan saya, siapa lagi? Ya kan gitu kan? Banyak orang merasa bahwa dirinya sangat penting sekali. Sehingga dia berkata, kalau nggak ada saya di gereja, gereja tidak maju. Kan gitu kan? Kalau nggak ada saya dalam pelayanan, pelayanan tidak maju. Padahal kalau kita sadar Bapak Ibu Saudara, semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Alkitab berkata anugerah itu adalah satu pemberian dari sorga, diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Pemberian dari Allah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Pemberian kepada orang yang tidak mampu saudara-saudara untuk menerima itu. Tapi diberikan secara cuma-cuma karena kasih karunia Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Efesus, dia bilang begini, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi apa? Karena iman kepada Kristus. Oleh sebab itu kita perlu sadar, yang pertama, status ini berasal dari Allah. Amin. Yang kedua, Alkitab dengan jelas berkata, kamu anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Status ini bukan dari bumi, status dari sorga. Amin. Waktu kita percaya Yesus, Tuhan memberi anugerah dan memperkenalkan kita sebagai anak-anaknya. Saudara, ada istilah like father, like son. Benar tak Bapak Ibu? Ketika kita sadar kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, Alkitab berkata bilang begini, barang siapa berkata aku mengasihi Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hal seperti ini yang seringkali membuat kekristenan tidak kelihatan, kehilangan keasinannya. Ketika orang-orang percaya sudah tidak lagi hidup sama seperti Kristus hidup. Kekristenan menjadi mundur Bapak Ibu Saudara ketika Kristus tidak menjadi teladan utama kita. Saya pernah membaca satu kisah biografi dari Mahatma Gandhi. Saudara pernah tahu ya, Mahatma Gandhi ini punya kisah yang luar biasa. Kalau kita membaca biografinya, dia sangat tertarik dengan ajaran Yesus. Khususnya tentang khotbah Yesus di atas bukit. Suatu waktu Mahatma Gandhi mengambil keputusan untuk mau menjadi Kristen. Lalu dia pergi ke sebuah gereja Inggris, saudara, saya tidak sebut nama gerejanya. Waktu dia sampai di depan, penerima tamu lihat dia punya model, lihat dia punya potongan, lalu berkata, kalau kamu kan orang asli pribumi, orang susah mungkin, jadi kamu masuk dari tempat lain aja lah. Dari pintu utama itu orang pejabat, orang-orang yang terhormat dan sebagainya. Saudara, waktu Mahatma Gandhi diperlakukan seperti itu, dia keluar dari gereja dan dia tidak pernah datang lagi ke gereja. Dalam tulisannya dia berkata, saya sangat senang dengan Yesus. Saya sangat senang dengan pengajaran Yesus. Tapi saya tidak tertarik dengan orang Kristen. Karena mereka hidup tidak sama seperti Kristus hidup. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, karena Mahatma Gandhi lihat di India sana. Amin. Kalau dia datang di PIK, dia akan melihat orang-orang Kristen hidup seperti Yesus. Beri tepuk tangan dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita setiap waktu, kita sadar bahwa kita orang percaya yang betul-betul hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kekristenan akan mundur sekian langkah ke depan. Kekristenan tidak lagi memiliki dampak kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup. Satu kali saya juga membaca satu cerita buku di dalam tulisan dari seorang tahun 1978. Nah, Bapak Ibu Saudara, judulnya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ada yang pernah baca Bapak Ibu? Ditulis oleh seorang bernama Michael W. Tulisannya Hurt. Saya ini kalau bahasa Inggrisnya spot-spot Bapak Ibu. Sepotong-sepotong. Jadi kadang-kadang gak nyambung. Tapi di tulisannya Michael W. Hurt. Hart atau Hurt saya tidak tahu. Di dalam tulisan itu dia menuliskan 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan yang menarik Bapak Ibu, dia menempatkan Yesus pada nomor 3. Yesus nomor 3. Menurut Bapak Ibu kira-kira Yesus nomor berapa? Harusnya nomor 1. Tapi kenapa dia tulis 3? Wow. Marahlah kita. Iya kan? Orang Batak bilang marahlah kita. Gitu kan? Orang sama juga Pak. Orang kami juga marah juga kita. Teolog-teolog protes. Mereka berkata tidak bisa. Yesus harus nomor 1. Dia menempatkan Muhammad nomor 1. Isaac Newton nomor 2. Yesus nomor
Saudara, ketika saya baca renungkan ini, saya pikir, ya mau nomor berapa sih? Tidak masalah. Tapi bagaimana kita hidup sama seperti Kristus hidup, itu yang nomor satu. Amin. Bagaimana kita meneladani Kristus itu yang penting, saudara. Apa gunanya kita pasang salib gede-gede, tapi hidup kita tidak benar? Apa gunanya kita pasang diri kita, status kita sebagai orang percaya, tapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan? Rohani hanya pada medsos, Bapak Ibu. Di Pangkal Pinang itu saya sering lihat anak-anak kampung kami dari kampung itu, kalau mereka meninggal, ada yang meninggal, lalu ada yang posting. Nanti jadi pendoa ya bagi kami ya. Maksudnya jadi pendoa di sana bagi mereka. Saya mikir-mikir, dulu dia di bumi tidak pernah berdoa. Benar dah Bapak Ibu? Dia nggak pernah berdoa, lalu sampai di sana disuruh jadi pendoa. Ini saya mau doa Bapak kami aja nggak bisa. Jadi saya bilang kadang-kadang aneh juga Bapak Ibu ya. Makanya kadang-kadang saya bilang, wah ini kadang-kadang kamuflase semua. Status rohani hanya pada dunia yang orang bisa lihat kita secara sosial saja. Dalam realita hidupnya seringkali dia hidup tidak sama seperti Kristus hidup. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita pelajari harus demikian. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, sumbernya apa? Tidak bisa tidak. Kalau kita mau terus menjadi garam, memberi pengaruh di tengah-tengah dunia dimanapun kita berada. Alkitab dengan jelas berkata dalam Yohanes pasal 15. Jikalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur, kita tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Kristus menjadi sumber kita. Ketika dia berkata akulah terang dunia, maka dia menjadi sumber utama kita. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak mungkin mampu melakukan segala sesuatu. Karena dia sumber utama kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan ini menjadi sesuatu yang penting. Tidak bisa tidak. Terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Karena itulah kekuatan utama kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa garam itu harus keluar dari tempatnya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, garam tidak akan mungkin berfungsi kalau dia ada di toples. Benar enggak Bapak Ibu? Garam tidak akan mungkin berfungsi kalau dia ada di tempatnya. Dia harus keluar Bapak Ibu dan Saudara. Dia harus masuk di mana dia harus ditempatkan di situ. Makanya Yesus berkata, tidak mungkin terang itu ditaruh di tempat yang gelap. Dia harus keluar untuk ditaruh di tempatnya supaya mampu menerangi kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kata gereja ini berasal dari satu kata namanya eklesia. Eklesia ini ada dua kata penting ya, ek dan kaleo. Dipanggil keluar dengan suara yang keras untuk memanggil orang-orang berdosa, dibawa ke tempat yang terang. Amin ya, komunitas orang percaya. Tetapi tidak sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara. Ketika seseorang sudah ada dalam komunitas, dia sebagai orang percaya, bertumbuh, mengenal Tuhan di situ. Alkitab berkata, Yesus mengutus kita. Kemana? Ke dunia lagi. Amin. Benar dah Bapak Ibu? Yesus mengutus kita dari mana? Dia panggil kita dari dunia, dia ambil kita dari kegelapan, dia bawa kepada terang, setelah itu dia utus kita kembali kemana? Ke dunia lagi Bapak Ibu. Untuk apa? Menerangi dunia yang gelap tadi. Pernah nggak Bapak Ibu dan Saudara mulai berpikir, bisa nggak Tuhan menyelamatkan orang lain tanpa kita? Bisa, amin. Tapi kenapa Tuhan tidak Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya? Itu kan pertanyaan. Suatu waktu kami masih di gereja, tempat kami masih remaja, ada seorang berkata bilang begini, kalau mau seluruh Indonesia ini kenal Tuhan, gampang. Benar dah Bapak Ibu? Gampang sekali. Dia tinggal kasih pasang salib gede di langit, ukuran berapa ratus meter kali berapa ratus meter. Kira-kira orang percaya Yesus enggak? Menurut Bapak Ibu, percaya. Amin. Pasti orang akan tahu, wah ada Yesus luar biasa. Tapi kenapa dia tidak pakai itu? Dia pakai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Dia pakai kita untuk kita keluar lalu apa? Merepresentasikan Kristus dalam hidup kita. Di mana Tuhan bawa kita.
Makanya di rock ini kita tidak mengenal istilah sekuler dan rohani ya Bapak Ibu. Semua menjadi apa? Rohani. Amin. Semua bagian bidang dalam hidup kita itu rohani semua. Menjadi tidak rohani ya ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk Tuhan. Saya memberi ilustrasi Bapak Ibu, mimbar ini pun sekalipun saya berkhotbah, ini tidak menjadi rohani. Ketika saya menyampaikan sesuatu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan saya. Maka menjadi apa? Tidak rohani. Benar dah Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara melayani pun sekalipun. Kalau kita bukan menjadikan ini menjadi sebuah tempat di mana kita menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan diri kita. Maka ini bukan rohani. Tetapi sebaliknya ketika saudara bekerja di dalam marketplace saudara, tempat di mana saudara bekerja. Tapi saudara tahu bahwa engkau mengerjakan itu untuk Tuhan. Maka itu menjadi mimbar pelayananmu dalam hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kita perlu lihat. Alkitab berkata Tuhan melihat hati kita. Di mana dia mau supaya hidup kita keluar untuk menjadikan segala sesuatu menyenangkan hati dia. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan, saya dengar Pak Kris Manusama berkali-kali khotbah. Mimbar bukan menjadi tontonan, tapi menjadi mesbah. Amin. Panggung bukan menjadi tontonan, tetapi menjadi mesbah. Di mana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dan menyenangkan hati dia. Kita keluar Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya membawa kita untuk merenungkan beberapa kebenaran ini. Yang terakhir Bapak Ibu, garam itu harus menyelesaikan tugasnya. Amin. Ketika dia sudah ada di dalam makanan, sudah cukup asin, garam akan tetap di situ? Tidak, dia akan diangkat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sudah cukup. Amin. Kapan waktunya Bapak Ibu sudah cukup itu? Ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Jadi kalau belum selesai, belum apa? Bilang sama-sama belum cukup. Amin. Saya bilang, Pak, saya sudah 20 tahun melayani Tuhan. Saya mau pensiun. Belum cukup. Amin. Kenapa? Harus sampai innalillahi. Amin. Harus sampai itu Bapak Ibu Saudara. Kalau belum sampai itu, belum cukup. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita itu untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus selesaikan itu Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menyelesaikan segala sesuatu. Sampai selesai. Sampai Tuhan berkata sudah cukuplah. Kau pulanglah. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan kalau belum selesai, jangan pulang dulu. Amin. Benar dah Bapak Ibu ya. Tuhan masih percayakan kita sampai selesai baru ya kita pulang. Kalau belum jangan pulang dulu. Rasul Paulus bilang, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Sampai apa? Garis akhir. Saya melayani di Pangkal Pinang sudah 20 sekian tahun Bapak Ibu. Dan saya menemukan ada banyak orang pensiun dini. Tahu pensiun dini Bapak Ibu? Di tengah jalan berhenti melayani Tuhan. Ada yang pindah agama dan lain sebagainya. Ada juga yang kecewa dengan pendeta. Tidak mau lagi melayani. Karena Tuhan malah memilih kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati pendeta saja. Amin. Kita dipanggil untuk Tuhan. Saudara, saya suatu kali melihat saudara. Ada seorang bernama John Stephen Akhwari. Ini seorang pelari ya, Bapak Ibu pernah dengar namanya. Pelari maraton dari Tanzania. Ini mengikuti Olimpiade di Meksiko 1986. Saudara, kisah itu menjadi menarik Bapak Ibu walaupun kita sudah sering mungkin mendengar. Cerita bagaimana di tengah perjalanan lomba itu Stephen Akhwari mengalami cedera yang sangat parah. Di tengah perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, dia akan terus berlari, berjalan. Tertati-tati akhirnya sampai kepada garis finish. Waktu dia sampai saudara, semua orang sudah mau pulang. Juara 1, juara 2 sudah ada itu, sudah dikalungkan medali. Sedangkan dia masih di tengah perjalanan saudara.
Waktu dia sampai di sana, semua orang bertepuk tangan. Ada seorang wartawan bilang sama dia, John, kenapa lu gak berhenti di tengah jalan? Negaramu memaklumimu. Rakyatmu maklum kalau engkau cedera. Tapi John berkata tidak. Negara mengutus aku untuk menyelesaikan pertandingan ini. Negara mengutus aku untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku. Dalam pertandingan itu. Tuhan mengutus Bapak, Ibu, dan Saudara menyelesaikan pertandingan-pertandingan kita. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya teringat ketika kami suatu waktu saya harus keluar dari satu gereja. Karena saudara, saya tidak bisa dengan satu sistem kemajelisan Bapak Ibu. Karena kita sudah dari dulu di GBI, jadi biasanya gembala powerful. Ternyata suatu waktu saya harus berhadapan dengan situasi, saya harus mengundurkan diri. Saya ingat saya mengundurkan diri tanggal 25 Desember setelah saya khotbah pagi. Lalu saya mengatakan saya mengundurkan diri, saudara. Beberapa minggu, saudara, saya bingung saya mau beribadah di mana. Karena di Pangkal Pinang itu kota kecil, Bapak Ibu. Semua orang kenal kita. Kalau tiba-tiba Pak Simon pergi ke satu gereja, mereka tanya, kenapa Bapak Gembala ada di sini? Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya saya sangat stres. Dan itu titik terendah dalam hidup saya. Saudara, saya setiap hampir beberapa hari sekali, beberapa itu saya selalu duduk di depan Ramayana, Bapak Ibu. Di Pangkal Pinang itu ada satu Ramayana, mall kecil, saudara. Biasanya buka jam 8-9 pagi, saya duduk di situ dari jam 7. Saya duduk dan saya tidak beribadah. Bukan karena saya tidak mau beribadah. Saya bingung, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya berkata kepada istri, yuk kita pulang kampung yuk. Pulang Kupang maksudnya. Saya bilang karena saya masih punya sawah, orang tua masih punya sawah. Walaupun saya nggak pernah nanam sawah, Bapak Ibu. Tapi emosi aja saya, emosional aja. Ayo kita pulang. Maka saya bersyukur sekali saya punya istri, Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini saya menemukan bahwa istri yang menjadi pendamping setia saya. Amin ya Pak Janus ya. Ya, Pak Janus. Pak Janus suruh saya panggil istri sayang. Kalau dulu saya panggil nama. Sekarang sudah, wah luar biasa. Akhirnya menular semua Pak Janus. Jemaatku panggil dia punya istri sayang semua. Menular. Dulu tuh saya takut panggil istri sayang karena ada cerita. Ada satu kakek dan nenek kakek ini setiap kali panggil istrinya sayang terus. Jadi suatu waktu anak muda nih pingin tahu apa rahasia kakek. Kok kakek ini bisa panggil istrinya sayang. Lalu kakeknya bilang begini, maaf, Kuni lupa dia punya nama. Jadi selama dia bertahun-tahun panggil istrinya sayang itu karena lupa. Makanya waktu Pak Janus bilang, aduh saya takutnya saya lupa saya punya istri punya nama. Jadi Bapak Ibu sini singkat cerita saudara. Istri saya bilang begini, tidak. Kalau lu pulang, lu tidak akan melayani lagi. Kalau lu pulang, lu akan gagal. Lalu Bapak Ibu saudara saya merenungkan ini. Oke? Kalau gitu kita mulai. Amin Bapak Ibu. Ayo kita mulai. Bapak Ibu Saudara kita mulai merintis dari satu tempat yang sederhana. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, itulah tempat kami. Lantainya tanah. Wow Bapak Ibu Saudara. Ketika saya memulai pelayanan, mulai awal. Down luar biasa Bapak Ibu. Karena saya main gitar, istri saya pimpin pujian. Jemaatnya 2 orang. Lioni dan Liona. Anak saya Bapak Ibu. Lioni umur 4 tahun, Liona umur sekian bulan. Dan saya harus khotbah begini, anak saya yang paling kecil, dia melihat bapaknya dan berkata mulutnya terbuka. Bapak Ibu Saudara, itu mau nangis Bapak Ibu. Dan berminggu-minggu sampai hari ini Tuhan bawa jiwa demi jiwa. Hampir putus asa. Tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Amin. Tuhan panggil kita untuk menyelesaikan panggilan kita. Sampai kapan?
sampai Tuhan berkata selesai. Kita kembali kepada Tuhan. Makanya ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak panjang. Kalau Tuhan izinkan 30 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi kita tidak tahu. Benar Bapak Ibu? Mungkin 10 tahun lagi saya juga tidak tahu. Mungkin 5 tahun lagi saya tidak tahu. Mungkin 1 tahun lagi saya juga tidak tahu. Amin. Ada yang Bapak Ibu Saudara tahu kira-kira dia umur berapa? Tidak tahu. Benar dah Bapak Ibu? Dan di dalam waktu yang masih ada ini, kita selesaikan panggilan kita. Amin. Kita selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sampai suatu waktu kita kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bilang begini, hai hambaku yang baik dan yang setia. Amin. Hai hambaku yang baik dan yang setia. Kita nggak usah pikir apapun dalam dunia, kita pikir bagaimana berkenan kepada Tuhan. Seringkali orang mundur Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahan dengan proses-proses Tuhan. Tapi kalau kita setia Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Saya tuh membayangkan suatu waktu ketika saya pulang nanti. Ini bayangan saya. Tuhan di sorga dan menyambut berkata, hai anakku, selesai juga tugasmu ya. Amin. Ayo mari masuk. Amin. Itu bayangan saya, gambaran saya seperti itu. Ketika Tuhan memanggilkan, menyebut kita, hai hambaku yang baik dan yang setia. Mari masuklah. Makanya kalau kita berpikir hidup semalam, saya ada renungan di persekutuan doa Pak Robin. Saya bilang, jangan pernah berpikir hidup kita masih panjang lagi. Pikirkanlah bahwa besok atau lusa kita akan meninggal dunia. Sehingga kita pakai itu sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pakai waktu yang masih sisa ini Bapak Ibu Saudara, yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Tuhan, aku mau berkenan kepadamu. Aku mau menyenangkan hatimu. Pakai aku terus Tuhan. Supaya aku bisa memberi influence, pengaruh-pengaruh positif. Supaya orang-orang mengenal Kristus lewat hidupku. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mulai. Amin. Terus mulai. Supaya apa? Ada banyak jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, KB Rock Peak ini luar biasa mensupport kami di Bangka. Kami tidak bisa balas. Amin. Tapi saya tahu bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, karena Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan. Amin. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan buat kami tahu bahwa itu karena Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sehingga kita terus melakukan sesuatu yang menjadi bagian hidup kita. Dan kita percaya, semua yang kita lakukan ada upah yang menanti kita. Amin. Upah jiwa-jiwa, upah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk memberi pengaruh yang luar biasa. Amin. Terus bersandar, berharap sama Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan. Bahwa Tuhan terus pakai saudara dan saya menjadi alatnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan satu pujian Tuhan. Ku mau menyenangkanmu. Ini pujian sederhana Bapak Ibu. Tapi pujian ini mengingatkan kita bahwa di waktu-waktu yang Tuhan masih beri bagi kita. Ayo kita pakai. Hanya untuk Tuhan dan kepentingan kerajaannya. Ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku dapat, agar aku menyenangkan. Katakan
Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan mungkin sudah selesai disampaikan. Tapi biarlah dampak kita akan terus berdampak. Kita akan terus memiliki pengaruh-pengaruh dimanapun Tuhan bawa kita. Di mana ada kegelapan, di situ kita hadir. Di mana ada sesuatu yang tidak benar, di situ kita hadir. Karena kita adalah representasi dari sorga di bumi. Tuhan sedang menghendaki umat-umat pergi untuk menjadikan saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan pada pagi ini terus membawa kami untuk semakin kami terus mengerti dan terus mengerti. Kami terus diingatkan dan diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah garam dan terang dunia, di mana Tuhan mau supaya kami terus menerangi, menggarami dimanapun Tuhan bawa kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, Pak Har, Pak Janus, dan rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang lain. Tuhan mengurapi dan memberkati semua jemaat-Mu. Biarlah kami semua hidup dalam anugerah, berkat, dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Wow. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Saudaraku, saya tuh punya tips. Kalau dalam melayani memundur, saya selalu lihat telapak tangan saya. Punya telapak tangan? Kanan kiri coba begini. Sudah? Kemudian kita akan menemukan ada huruf M di situ. Betul nggak? M kanan, M kiri. Memento mori. Memento mori itu artinya ingat hari kematian. Tuhan itu ajaib loh, kasih huruf M di tangan kita, sehingga kalau kita mau mundur dari Tuhan selalu ingat, gua pasti mati. Gua gak boleh mundur sekarang, siapa tahu besok saya mati, hari ini mesti yang terbaik. Coba lihat lagi, benar gak ada M? Ya, kayak kita itu beda ya, kayak Bapak Ibu gak punya, mungkin yang normal itu ada M-nya, walaupun kurang jelas tapi itu M. Memento mori, ingat hari kematian, hari ini mesti yang terbaik, jangan mundur dari pelayanan. Amin. Kita mendoakan Pak Simon. Kita angkat tangan kita. Bapak, kami berdoa untuk Pak Simon hari ini. Kau yang mengutus hamba-Mu di Pangkal Pinang, kami percaya anugerah Tuhan yang kuat senantiasa ada dalam hidup mereka. Sekeluarga, istrinya, anak-anaknya Tuhan berkati. Kami percaya dimanapun mereka pergi, banyak jiwa dimenangkan. Kesehatan yang prima, berkat kerukunan, keharmonisan, bahkan atmosfer sorga dalam umat-umat-Mu di sana, sehingga melalui Pak Simon dan keluarga dan jemaat Rock Bangka, banyak orang dipulihkan. Terpujilah Tuhan. Kita bangkit bersama-sama, kita siapkan perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, dan jiwa kami berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat roti di tangan kanan kita, karena salib-Mu Tuhan.
taruh di tangan kanan kita. Saya tahu hidup kita tidak selalu enak. Ada tantangan, ada penderitaan. Tapi firman hari ini meneguhkan kita, jangan mundur, karena engkau adalah garam dan terang dunia. Jangan sampai kesulitan membuat engkau berhenti, karena sebenarnya engkau sudah menang. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, keluarga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mungkin engkau mengalami tubuh yang sakit hari ini. Fisikmu sakit. Mungkin engkau punya sakit hati kepada orang lain, engkau tidak puas dengan kehidupan ini. Hari ini lepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hatimu. Mungkin harapan-harapanmu belum terpenuhi. Tapi Yesus mengetahuinya, dia mati bagi kita, tebus kita. Dia curahkan darahnya dan kita menjadi orang yang menang. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mulai angkat tangan kita dan kita mulai sembah Tuhan, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, naikkan penyembahan-Mu, naikkan isi hatimu di hadapan Raja kita. Oh, Jesus.
Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari kita sanjung Raja kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami tidak akan berhenti karena kesulitan. Kami tidak akan stop melayani karena penderitaan di dunia ini. Karena Roh-Mu yang akan menguatkan kami. Kami hidup karena iman. Kami hidup karena percaya. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk warga kerajaan Allah. Ada 2 pengumuman penting lewat video. Silakan rekan-rekan di MM. Tema kita adalah Kingdom Influence. Be a Kingdom Influencer. How? Khususnya para pria yang ada di sini. Pelayanan Rockman bukan pelayanan tambahan, tetapi merupakan entry, merupakan yang utama. Hari ini orang tidak mengerti tentang masculinity, tetapi di dalam firman Tuhan lebih dari masculinity, Christ likeness. Ya, Christ likeness. Jadi saya percaya bahwa melalui Rockman, join us. Hua, huha. Artinya haleluya selalu. Tuhan memberkati. Amin. Saya adalah seorang aparatur sipil negara yang bekerja menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai seorang bapak dan suami. Ternyata waktu saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti Rockman wilayah Jabodetabek, di situ saya mulai menyadari ternyata ada banyak sekali hal yang kurang dalam diri saya. Kami mengalami suatu pergumulan dan saya bergumul ketika suami saya menghadapi suatu pemahaman yang keliru dan saya saat itu bergumul sekali. Puji Tuhan ketika beliau mengikuti camp Rockman ini ada peneguhan dan juga ada pemulihan yang Tuhan sampaikan melalui kegiatan tersebut. Di mana ada satu keluarga yang dimenangkan melalui seorang suami yang cinta akan Tuhan, istri dan anak-anak dimenangkan, bahkan keluarga dimenangkan, gereja dikuatkan, kota dan bangsa Indonesia pun pasti akan dimenangkan. Kami mengucap syukur dan ini adalah cincin yang Tuhan berikan buat kami sebagai peneguhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Keberadaan seorang pria sangat penting bukan hanya karena pria yang pertama kali diciptakan,
pria diciptakan setara dengan wanita, tetapi khusus kepada pria Tuhan memberikan sebuah tugas penting sebagai bapak, juga sebagai suami yang baik. Saya mengajak para pria untuk bergabung dalam camp-camp yang diadakan oleh Rockman serta pemuritan yang diselenggarakan di gereja-gereja lokal. Kenapa? Sebab pria, akronimnya P, pria itu fondasi, R-nya adalah romantis, lalu I-nya adalah intim, dan kemudian A-nya adalah aktif. Ayo, Bangkit para pria, kita bersama-sama bergabung dengan Rockman supaya pria kerajaan Kingdom Man menjadi nyata seperti Yesus Kristus atas hidup setiap kita. go! Amin. Bapak Ibu, karena yang harus hadir ini suami dan istri, maka suami istri tolong saling lihat dulu. Saling menatap, kayaknya kita mesti ikut. Ya, istri-istri colek-colek suaminya. Kamu udah bagus kok, tapi kayaknya kalau itu cara itu kamu makin ikut seperti Yesus. Nah, yang pria-pria colek istrinya, kamu ikut acara itu. Sorga akan makin nyata di rumah tangga kita. Ya, ayo semangat ikut-ikut acara seperti ini, mumpung masih murah. Ya, yang pria itu biasanya 650.000, yang ini 500.000. Ya, bapak-bapak oke ya? Dari Rockpick mesti hadir semua. Ibu-ibunya ikut acara yang tadi, itu bagus banget. Baik, kita bangkit bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Mari sama-sama katakan bagi Raja kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku Kita angkat tangan kita. Bapak, kami bersyukur buat ibadah kami siang hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati.
Kami bertemu dengan Engkau lewat kebenaran dalam firman-Mu. Kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan limpahkan atas kami. Semua kami yang hadir hari ini. Kami para suami menjadi imam di rumah kami. Kami para istri penolong terbaik di rumah kami. Anak-anak makin hormat kepada orang tua. Kami percaya di rumah tangga kami mengalami sorga. Apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Boleh beruntung dan nama Tuhan dimuliakan. Ketika kami tumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Kami berbicara dengan orang-orang yang sedang lemah imannya. Mereka dikuatkan karena perkataan kami. Dari kehidupan kami, sorga dirasakan oleh orang lain. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, berkat kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera menguasai hati pikiran kita, mulai dari siang hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib,